bi'izzatihi ya'fasul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahfazun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada pembahasan yang telah lalu kita telah membahas mengenai situasi yang dialami pada setiap masa, di mana Rasulullah menjelaskan dari hari ke hari, dari Jumat ke Jumat, sampai dari tahun ke tahun, bukan bertambah baik, tetapi justru bertambah jelek, bertambah tidak baik situasi yang dialami oleh umat Islam. Sehingga diungkapkan dengan kata-kata syahrut, sebagaimana yang telah kita maklumi bahwa ungkapan tidak baik atau yang jelek itu biasanya diungkapkan dengan kata syarrun, tetapi juga sewaktu-waktu diungkapkan dengan ungkapan sayyi'un. Namun ketika mengungkapkan syarrun, lawan katanya adalah khairun. Sedangkan kalau kata-kata sayyi'un, lawan katanya adalah hasan. Sayyi'atun, hasanatun, khairun, syarrun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengungkapkan yang berhubungan dengan masalah pertanyaan. Di antara sikap dan perilaku yang tidak beliau senangi adalah kasratus soal, banyak bertanya. Namun dalam kesempatan yang lain, justru Rasulullah pernah meladeni pertanyaan yang bertumpuk dalam satu masalah. Nah, sepintas lalu seolah-olah bertentangan. Namun tentu dalam hal ini perlu kita perhatikan pertanyaan yang seperti apa yang tidak disenangi oleh Rasulullah, dan pertanyaan yang seperti apa pula yang oleh Rasulullah terus diladeni dan dijawab. Cara Rasulullah menjawab pertanyaan itu bermacam-macam. Sewaktu-waktu beliau menjawab pertanyaan justru dengan pertanyaan lagi. Menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lagi. Dalam arti mengajak berpikir kepada yang bertanya. Dan ini tentu tidak selamanya Rasulullah lakukan yang seperti itu. Tergantung siapa yang bertanya. Sewaktu-waktu Rasulullah ditanya satu masalah, tapi jawabannya lebih daripada satu. Kenapa? Rasulullah paham bahwa bila pada satu saat dia bertanya ini, nanti dalam kesempatan lain akan mengajukan lagi pertanyaan yang masih terkait dengan masalah itu. Ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami ini adalah yang biasa melakukan pekerjaan di lautan.
Pada satu saat kami hanya membawa sedikit air. Apabila kami minum dengan air itu, kami tidak bisa berwudu. Bila kami berwudu dengan air itu, kami tidak bisa minum. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Pertanyaannya satu, bolehkah berwudu dengan air laut? Tapi jawaban Rasulullah jadi dua. Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Padahal halal bangkainya ini tidak ditanyakan oleh sahabat itu. Namun Rasulullah paham bila pada satu saat dia kehabisan air, tidak mustahil pada satu saat dia akan kehabisan makanan. Agar tidak bertanya lagi, dia lebih dahulu Rasulullah menjelaskan. Jadi dalam hal ini tentu pertanyaan yang seperti apa yang tidak disukai oleh Rasulullah, dan justru ada pertanyaan yang disukai dan disenangi oleh Rasulullah, meskipun pertanyaan itu merepot. Seperti yang kita perhatikan pada hadis ini. An Hudzaifah bin Yamani. Dari Hudzaifah ibnul Yaman, yaqulu berkata, kana nasu yas'aluna Rasulullah anil khairi. Adalah orang-orang pada umumnya bertanya kepada Rasulullah tentang khair, tentang kebaikan. Tempo hari sudah kita bahas, konotasi khair itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Sedangkan hasanah atau hasanun adalah sesuatu yang menggembirakan. Nah, itu barangkali perbedaan antara khairun dengan hasanun. Umumnya orang bertanya kepada Rasulullah anil khairi, tentang khair, tentang kebaikan yang memang di sana mengandung manfaat-manfaat. Wa kuntu as'aluhu anis syarri. Justru aku bertanya kepada Rasulullah bukan khair, tetapi kebalikannya syar. Jadi kalau orang bertanya untuk mewujudkan khair, justru aku bertanya bagaimana caranya menghindarkan yang akan teralami yang disebut syar itu. Makanya di sini dijelaskan alasannya. Makhofata an yudrikani. Khawatir bahwa syarrun itu akan menimpaku. Beda dengan khair. Fakultu, kataku, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Sungguh kami pernah ada pada masa jahiliyah dengan kejelekannya. Faja'anallahu bihadzal khairi. Kemudian Allah mendatangkan kepada kami kebaikan. Fahal badal hadzal khairi min syarrin. Apakah setelah datang khair ini kembali akan muncul syarrun? Qala na'am. Dengan tegas Rasulullah menyatakan benar. Setelah khair ini akan timbul lagi syarrun. Qultu, aku kembali bertanya,
wa hal ba'da dzalika syarri min khairin. Setelah syar yang ini, maksudnya syar setelah datang khair, akan timbul lagi syar, timbul lagi kejelekan. Qala na'am, benar. Wa fihi dakhon, bahkan padanya akan ada dakhon, mengandung unsur-unsur dakhon. Khair yang ini, apabila demikian, khair yang mengandung dakhon. Qultu, aku bertanya, wama dakhonu, apa yang dimaksud yang dikatakan dakhon itu? Qala, beliau menjawab, qaumun yahduna bi ghairi hadi. Nanti akan ada orang-orang yang memberi arahan, memberi petunjuk, tapi bukan dengan petunjuk. Rasulullah mengungkapkan dengan ungkapan yang umum. Yahduna bi ghairi hadi. Apabila demikian, inilah yang terungkap pada pembahasan kita yang telah lalu, di mana pada satu saat kita tidak akan mengenal yang bersih, yang murni daripada yang disebut agama itu. Kenapa? Karena ada unsur dakhonnya. Sholatnya bukan sholat yang pernah aku lakukan. Bila Rasul mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, bila demikian pada satu saat ada orang yang yusalluna bi ghairi sholati. Ada orang yang sholat tapi bukan sholat yang pernah aku lakukan. Ada orang yang saum tapi bukan saum yang pernah aku lakukan. Barangkali hal ini dapat kita perhatikan dalam saum misalnya. Dari segi niat saja itu sudah mulai beda. Seolah-olah tabir itu niat, dan seolah-olah niat itu tabir. Kenapa diungkapkan? Niatnya malam hari, saumnya baru besok hari. Nawaitu sauma, saya niat saum untuk besok hari. Jadi niatnya malam, saumnya besok. Padahal yang jelas niat itu menyertai pekerjaan. Yang seperti itu bukan niat. Bahasa Rasul disebutnya tabir. Menetapkan besok mau saum, tentu yang dimaksud saum fardu, saum wajib. Yang seperti itu namanya tabir, bukan niat. Tetapi karena adanya dakhonun, ternyata sudah berubah dari tabir menjadi niat, niat jadi tabir. Belum lagi masalah zakat. Zakat yang akan kita alami saja nanti, zakat fitrah. Kan sudah jelas bahwa bila zakat itu diserahkan bukan pada waktunya, itu tidak termasuk zakat yang makbulah pun. Namun kenyataannya diberikan 2 hari sebelum Syawal, bahkan ada yang dibagikan sesudah Syawal lagi. Itu saya dengar itu di satu negara, karena begitu banyak dan sedikit yang menerima,
zakat yang dibagikan tahun ini adalah zakat yang tahun kemarin. Jadi nanti zakat yang tahun ini dibagikannya tahun depan itu. Ada lagi alasan aku mual kada, mual kapasa kalau dibagikan sabada sholat subuh. Dan berapa ribu yang akan menerima. Oh, kenapa itu orang bingung-bingung? Di masjid saya, di masjid kami, di Jalan Logam, itu mustahik zakat fitrah itu mencapai 2.000 lebih. Mencapai 2.000 orang lebih. Tapi ternyata sebelum sholat Id itu selesai. Dan dibagikan setelah sholat subuh. Tetapi kiri pun lain. Dan ternyata kena kepada ketentuan man addaha qabla sholat zakatun makbulatun wa man addaha ba'da sholat shadaqatun minas shadaqah. Belum lagi nanti haji dan umroh. Yahduna bi ghairi haji. Hajinya bukan haji Rasul. Bukan haji yang aku ketentukan. Bukankah Rasul menetapkan khudu anni manasikakum? Pada kenyataannya dapat kita lihat, jangan belum masuk kepada tawaf, mulai ihram saja. Itu mungkin tidak mencapai 10% dari jamaah haji Indonesia yang ihramnya di miqat yang ditentukan Rasulullah. Ada yang miqat dari tempatnya disensirikan. Maaf ya, jangan menimbulkan masalah-masalah yang eksklusif. Nah ini itu dianggap eksklusif. Bahkan dianggap nate ihram nate cenah di pondok gede, bukan. Nanti saja ihram di miqat. Kalau orang pakai sarung, bawa sajadah, apakah jumahnya mulai dari rumah? Tidak. Dan persiapan tibatan keribut di masjid, mending ti imam pakai sarung kayak itu. Jadi tetap saja nanti sholat Jumat nama di masjid yang dina waktunya. Masuk kepada pelaksanaannya, ternyata jauh. Mulai mabit di Mina, kemudian mabit di Muzdalifah. Banyak yang tidak dilakukan oleh jamaah haji Indonesia. Saya pernah menanyakan kepada salah seorang pengurus mazhab di sana. Pelaksana haji orang sana. Istilahnya mazhab. Jadi ayat angkat ini, manasik haji zaman Nabi. Ulah dikira cina saya kenyangnya, ini saya mah tukang dagang. Saya bingung tukang dagang. Ini bagaimana pesanannya? Pesanan kumatnya pesannya cina anu teu mabit di Muzdalifah. Jadi di Arafah langsung saja peminat pesanan itu ada tawaran ditawaran saya. Datang udah beda harga naoge jeung mabit di Muzdalifah mah. Rumah makan. Rumah makan mah tergantung konsumen. Kurang lada tambah lada, kurang kecap tambah kecap, kurang asin aya uyahan. Beda dengan rumah sakit. Bukankah yang pasien, kumaha dokter kudu ani manasikakum. Mereka bilang itu kenapa? Kamu kudu monok pula di Muzdalifah capek kapan ibadah ieu lain rek fiktif. Nah, ini yahduna bi ghairi haji.
Ternyata bukan hanya satu masalah mulai sholat, saum, zakat, umroh, haji, dan lain sebagainya. Mereka memberi petunjuk bukan dengan petunjuk hukum. Makanya ta'rifu minhum wa tunkiru. Dari perilaku itu sebagiannya engkau kenal. Tetapi kalau diukur dengan dalil sebagiannya tunkiru, engkau tidak akan mengenalnya. Ini bukan sholat Nabi. Sholat yang dikenal umumnya sekarang hanya tinggal takbir. Lebihnya sudah banyak tidak kenal. Hanya takbir dengan salam sholat dikenal. Ini pernah diungkapkan oleh seorang sahabat sampai nangis. Iya sholat dengan takbir, wungkul yang dikenal ke saya. Ini akhirnya saya sudah tidak mengenal lagi sholat Nabi. Itu zaman sahabat masih ada. Apalagi pada saat sekarang ini. Qultu, aku kembali bertanya, fahal bada dzalikal khairi min syarti. Apakah setelah khair yang keruh itu, khair yang tidak bersih itu, akan timbul lagi syarrun? Qala na'am. Kata Rasul benar. Du'atun ala abwabi jahannam. Nanti akan ada para da'i juru-juru dakwah, tetapi berdiri di pinggir api neraka. Bahasanya bahasa Islam, ngajak siga Islam, tapi ternyata melemparkan ke dalam neraka jahanam. Makanya di sini man ajabahum ilaiha, barang siapa yang menjawab seruan mereka, qadhafuhu fiha, mereka akan mencampakkannya ke dalam neraka. Qultu, aku bertanya kembali, ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, terangkanlah sifat-sifat juru dakwah yang seperti itu. Qala, beliau menjawab, hum min jildatina. Mereka itu kulitnya kulit kita. Maksudnya adalah kulitnya kulit Islam. Tapi jeroan setan. Ya kan yang ngajak ke neraka mah setan itu. Tapi kalau orang sudah masuk ke neraka, dia setan cuci tangan. Sebetulnya aku juga sangat takut oleh Allah, oleh siksa Allah. Makin ngabubu, aku cuma sekali kadar ngajak. Makin nuturkeun atau saya sekadar ngajak, maneh ngabubu, wajar we cenah mah asupna. Lain saya ngasukeun cenah. Hum min jildatina, kulitnya kulit kita. Wa yataqallamuna bi alsinatina, dan mereka berbicara lidahnya lidah kita, membicarakan Islam. Qultu, aku bertanya, fama ta'muruni in adrokani dzalika. Nah, ini barangkali yang dikhawatirkan oleh Hudzaifah ibnul Yamani. Makhofata an yudrikani, apa yang kau perintahkan kepadaku, in adrokani dzalika, apabila hal itu aku alami. Qala, Rasul menjawab, alzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Kamu harus tetap bersama jamaah muslimin dan imam mereka. Qultu, kata aku, fa in lam yakun lahum jama'atun wala imamun. Bagaimana seandainya pada masa itu sudah tidak ada jamaah muslimin dan tidak ada imam muslimin, harus apa? Qala, beliau menjawab, fa'taji tilkal firqa kullah.
tinggalkan. Semua firqah-firqah itu semuanya. Meskipun bajunya baju Islam, logonya logo Islam, tinggalkan. Walau anta atau bi asli syajaratin, walaupun engkau harus menggigit akar pohon, hatta yudrika al mautu wa anta ala dzalika, sehingga datang ajal dan engkau dalam keadaan yang seperti ini. Dalam arti jangan turut campur. Nah, timbul pertanyaan, tinggal kembali kepada pribadi kita masing-masing. Apakah sudah terjadi yang seperti ini atau belum? Bukan perlu jawaban. Bukan perlu jawaban lisan, tetapi perlu jawaban sikap. Di mana jamaah muslimin itu? Di mana imam muslimin itu? Dalam keadaan yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang Allah katakan, Fa'tazilil firqah, tinggalkan semua firqah. Meskipun logonya logo Islam, tapi ternyata sudah tidak menegakkan keislaman lagi. Bahkan mereka itu justru merusak dan ngasak-ngasak Islam. Nah, buktinya apa yang diungkapkan oleh Hudzaifah itu di sini dijelaskan. Yang dimaksud fi jahiliyatin wa syarrin, pada masa jahiliyah dengan kejelekannya adalah yushiru ila ma kana qoblal Islam minal kufri wa qatli ba'dihim ba'dan wa nahbi ba'dihim ba'dan wa ityanil fawahish. Yang pernah terjadi pada masa jahiliyah apa? Kekufuran, membunuh, merampas milik orang, kemudian perbuatan-perbuatan paksa. Kita ukur dengan keadaan pada masa sekarang ini. Itu kalau pada hari Jumat yang lalar liwat di jalan itu tanya, kalau ada operasi justisi itu KTP-nya dibuka Islam, kita tinggal itu loba yang lalar liwat atau banyak yang masuk ke masjid. Barangkali itu jadi tolak ukur fi jahiliyatin wa syarrin. Coba kita perhatikan sekarang. Itu yang buligir dengan yang nutup orang jumlahnya banyak mana? Tanya mereka itu siapa? Mulai dari artis sampai bawahan semuanya mereka menekan. Saya orang Islam. Kira-kira oke saya teh incu haji. Muni rumus incu haji. Dongken incu haji, incu nabi baik kalau gitu tidak jadi jaminan. Bukankah dalam Quran yang dijadikan perumpamaan itu istri-istri Nabi? Wadaraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Lutin wa imra'ata Nuh. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kufur, yaitu istri Lut dan istri Nuh. Tapi fakhanatahuma, mereka mengkhianati suaminya. Falam yughni anhuma syai'an. Ternyata sedikit pun, meskipun suaminya Nabi tidak bisa membela apa-apa. Bahkan wadkhila dukhulan naro ma'ad-dakhilin, silahkan kalian berdua masuk ke neraka bersama yang lainnya. Tetapi istri Nabi saat itu kamu yang mengasakan incu haji. Badingkan kubu dengan laksanakan haji nate haji siga Nabi bukan itu. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud dengan syartun ini?
setelah khairun timbul syarrun. Baja'an Allahu bihadzal khairi. Kemudian Allah mendatang kebaikan yang kau bawa ya Rasulullah. Namun kan setelah khair ini akan ada lagi syarrun. Syarrun yang mana yang dimaksud? Ibnu Hajar al-Asqalani dalam hal ini menjelaskan al-muradu bisyarri ma yaqa'u, bukan ma yaqa'a itu, ma yaqa'u minal fitani ba'da qatli Utsman. Yang dimaksud dengan kejelekan di sini adalah fitnah-fitnah yang terjadi setelah terbunuhnya Utsman. Ketika pada masa Abu Bakar itu suasana masih relatif tidak ada apa-apa. Hanya ada satu dua yang menolak melaksanakan zakat. Mengantisipasinya oleh Utsman, Abu Bakar waktu itu diperangi. Maka ini pernah terjadi polemik dengan Umar. Kenapa Anda memerangi orang yang masih mengucapkan 2 kalimat syahadat? Waktu itu Abu Bakar dengan tegas menyatakan, aku tidak memerangi orang Islam, tapi aku memerangi orang yang menolak melaksanakan zakat. Jadi maksudnya aku tidak memerangi orang yang tidak membayar zakat, tapi memerangi orang yang menolak hukum zakat. Nah, ini ada perbedaan. Kalau tidak membayar zakat kan hanya dosa itu. Tapi kalau menolak hukum zakat itu sudah bukan dosa lagi, kufur. Orang tidak hanya sekedar tidak sholat, paling-paling dosa. Tapi orang menolak hukum sholat bukan dosa lagi. Tetapi itu adalah sudah kufur. Datang Khalifah Umar. Nah, di sini timbul masalah-masalah itu berkecamuk. Mulai dari daerah-daerah gubernur dan di sekitarnya. Makanya kenapa kalau Abu Bakar wafatnya itu wafat biasa. Tapi mulai Umar ibn Khattab, beliau wafat itu kan terbunuh. Dan dibunuhnya bukan oleh orang jauh, orang dekat. Yang ada di keliling beliau. Ternyata dia itu adalah salah seorang khawarij yang dinyatakan oleh Rasulullah menyembunyikan keislaman, tapi pada satu saat akan terang-terangan menempelkan kekufuran. Naik Utsman bin Affan, mati lagi terbunuh. Demikian pula pada masa Ali, dan sejak itulah timbul fitnah-fitnah. Timbullah syarun-syarun setelah khair yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, oleh karenanya di sini dikatakan, menurut Ibnu Hajar, wakila dakhonun, yang dimaksud dakhon itu apa? Beliau menjelaskan fasadun fil qalbi, kerusakan hati. Artinya, apabila pada satu saat satu persoalan timbul perbedaan itu bukan hanya sekedar perbedaan paham, tetapi apabila hati sudah bertolak belakang. Kalau sebelumnya fa'alafa baina qulubikum, Allah menata antara hati-hati kalian yang tadinya bercerai-berai ketika pada masa syarun zaman jahiliyah, datang Islam, fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tapi pada satu saat kembali dirusak hatinya. Makanya ketika hati sudah rusak, ketika terjadi perbedaan itu bukan hanya perbedaan paham, tetapi akan terjadi perbedaan masalah hati, dan di sini yang akan timbul masalah. Kalau perbedaan paham bisa kembali,
Tetapi kalau sudah perbedaan hati, nah inilah yang akan menimbulkan masalah dalam satu lingkungan. Maka inilah dikatakan yushiru ila anal khairal ladzi yadi'u ba'da syarr la yakunu khairan khalisan bal fihi qadarun. Ini menjadikan isyarat bahwasanya kebaikan yang datang setelah syarrun yang setelah khair bukanlah khairan khalisan, bukanlah kebaikan yang murni, kebaikan yang khalis, akan tetapi fihi qadarun yang padanya mengandung kekeruhan. Nah, pada saat itulah Rasulullah pernah memprediksikan kalau saat ini, kata Rasul, mereka itu menyembunyikan kekufuran. Tapi pada satu saat mereka akan menampakkan kekufuran. Jadi bila demikian, munafik itu hakikatnya kufur. Munafik itu hakikatnya kufur. Hanya kalau sebelumnya mereka menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman, maka pada satu saat mereka sudah tidak menyembunyikan lagi kekufuran, tetapi secara terang-terangan, yuk bendera kufur. Tidak mustahil itu. Tidak jadi jaminan. Mungkin nanti latar belakangnya ustad itu. Anu ngelebetkan bendera kufur. Tidak mustahil itu. Yang mengibarkan bendera kekufuran itu latar belakangnya kiai kufur itu. Tidak mustahil. Siapa yang menolak itu? Yang berhubungan dengan masalah pornografi dan porno aksi. Nupang heulana teh kiai itu. Bukan kufur itu. Tapi kiai itu. Dengan terang-terangan mengibarkan bendera kufur itu. Oleh karenanya di sini dikatakan dalam satu riwayat menurut Abil Aswad fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani insin. Pada mereka ada orang-orang yang hatinya adalah hati setan, tapi jasadnya jasad manusia. Kemudian istilah di kita mah apa? Musang berburu ayam. Dah diparapkeun ka aja kata. Ugo aja kita teh. Tapi kelihatan masih gak domba itu. Dan makanya di sini dikatakan, kenapa Hudzaifah yang paling banyak bertanya kepada Rasulullah, yang orang lain tidak pernah menanyakan hal yang seperti itu. Kata para ahli hadis, para ulama menyatakan wa min thamma kana sahibas sirri alladzi la ya'lamuhu ghairuhu hatta qussa bi ma'rifati asma'il munafiqina wa bi katsiri minal umuril atiyati. Oleh karenanya beliau yaitu Hudzaifah adalah sahabat rahasia Rasulullah. Maksudnya sahabat yang diberitahu rahasia-rahasia oleh Rasulullah. Yang orang lain tidak mengetahuinya. Sehingga beliau diberikan kekhususan, diberitahu oleh Rasulullah nama-nama munafik. Padahal ini oleh Rasulullah tidak diterangkan secara umum. Namun para sahabat banyak yang paham, surti. Seperti Umar ibnul Khattab, apabila ada orang yang mati, yang wafat, beliau menunggu dulu. Apakah Hudzaifah menyolati orang itu? Tidak. Bila Hudzaifah menyolati, Umar ibnul Khattab baru menyolati.
Tapi bila Hudzaifah tidak menyolati, Umar ibn Khattab pun tidak menyolati. Kenapa? Isyarat dari Hudzaifah bahwa orang ini adalah munafik. Dengan tidak disalatinya menunjukkan bahwa munafik itu kafir. Munafik itu kafir. Oleh karenanya nanti akan timbul masalah. Bila kita menemukan orang yang seperti ini, terang-terangan menolak hukum Islam, bagaimana sikap kita? Sholatan orang yang seperti itu. Anda perlu jawab. Perlu jawaban, perlu sikap. Makanya di sini perlu kehati-hatian. Kenapa? Sebab nanti pada satu saat Rasulullah sudah menggambarkan bahwa rusaknya agama, timbulnya syar itu justru yang paling dahulu datangnya itu dari ulama. Ulama yang yang satu pakai ain, yang satu pakai hamzah. Betul, dia itu ulama, orang yang berilmu, tapi dia juga ulama, orang yang suka menyakiti, yang suka merusak. Makanya ia teh ulama atau ulama. Kalau dengan ain betul ulama, tapi kalau dengan hamzah, ini perlu kita hati-hati. Kata Rasul bahwa nanti pada satu saat agama itu akan mulai rusak min jihatil qurra, dari arah orang-orang yang berulama, yang berilmu Al-Quran. Mereka lah yang tahu Al-Quran, yang tahu ilmu Al-Quran, tetapi ngajegan. Kenapa? Karena pemberangkatan sudah bukan lagi untuk meninggikan kalimat Allah. Akan tetapi sudah asarul hayat dunia, mementingkan kehidupan dunia. Apabila hal yang seperti ini, ya dapat kita bayangkan apa jadinya. Apabila kerusakan sudah diawali oleh imam, maka makmum lainnya yang akan mengikuti imam-imam yang seperti itu. Apabila pada akhir-akhir ini kan kita sering mendengar ada doa untuk bangsa. Bangsa mana? Dan ternyata yang memimpin, yang mempelopori, yang mentauhid itu siapa? Tokoh-tokoh yang dikatakan ulama, tokoh-tokoh Islam. Inilah barangkali yang dikatakan oleh Rasulullah. An Sahl bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'ad berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar kepada kami. Wa nahnu fi majlisin fihi Amr ibn al-As wa ibnahu. Dan kami pada waktu itu berada dalam majlis Amr bin As, dan pada waktu itu ada dua antara putranya. Faqala, beliau bersabda, wa iyyakum wa talawuna fi dinillah. Allah, kalian jangan seperti bunglon dalam melaksanakan agama Allah. Nah, menurut bahasa Sunda nama lolong-lolongan ya Pak.
Ini mah kan bukan upacara ritual. Ini nama seremonial. Rek seremonial, rek ritual. Dan tidak akan ada seremonial kalau tiada ada ritual. Tidak ada yang berdiri sendiri. Ini makan kita mah tidak ikut Natalan secara ritual. Hanya seremonialnya eta kene. Ngan hiji mah kental rehakan, nu hiji mah siruh unggul, ngan siruh jeung rehat, kapan eta kene. Maka kita akan tetap bertalalum yang seperti itu. Yang lebih tegas lagi Rasulullah pernah mengatakan, An Abi Sa'idin al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibron zira'an. Ini Rasulullah sampai menggunakan dua kata konotasi penekanan kata. Yang pertama lam, yang kedua nun pakai syiddah itu. La tattabi'unna, menunjukkan betul-betul meminta perhatian ekstra. Kamu sekalian pasti akan mengikuti cara-cara orang yang sebelum kamu. Nah, ini sudah digambarkan oleh Rasulullah. Tentu bukan para sahabat ini, tetapi kita termasuk itu. Yang mana kata Rasulullah, shibron, zira'an, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedikit-sedikit, tidak sekaligus. Tapi, nah ini akibatnya, hatta lau dakholo juhro dobin tabi'tumuhu. Sehingga kalaulah mereka masuk liang biaya pun, kalian akan mengikutinya. Kulna, kami bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, apakah yang dimaksud akan diikuti oleh umat Islam itu orang Yahudi dan Nasrani? Cara Yahudi dan cara Nasrani? Rasul menjawab, qala paman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, terbukti dapat kita lakukan, perhatikan. Orang Nasrani Yahudi ngayakeun Natal, kita pipilun ngayakeun Maulud. Apakah itu tidak diroan, shibron, sehingga pada satu saat mereka itu bunga hentu kiranya geningan air masyarakat milu ka urang. Nah, makanya mudah-mudahan dengan suasana saum yang akan datang, kita menghisap kembali diri kita masing-masing. Yang perlu adalah bukan hanya sekedar meningkatkan jumlah sholat, jumlah ibadah, tapi yang lebih penting adalah tahsinus sholati, tahsinus siyami, tahsinul zakati, tahsinul umroh, dan tahsinul haji. Kita perbaiki sholat kita perbaiki saum kita, sehingga pada satu saat bukan hanya jumlahnya, akan tetapi nilai dari segi kualitas yang kita amalkan. Dan inilah barangkali yang akan terangkat ke hadapan Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima itu adalah dari orang-orang yang bertakwa.